Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan mencoba dengan format video yang memang untuk HP atau untuk IG. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan diet pengaturan makan untuk diabetes mellitus. Baik, seperti kita ketahui bahwa diabetes mellitus ini merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang mengalami peningkatan gula darah akibat kekurangan insulin. Dan biasanya secara hasil laboratorium, gula darahnya itu didiagnosa tegak diabetes biasanya di atas 200. Dan beberapa dokter gold standarnya berubah menjadi HbA1c. Akan tetapi yang perlu diketahui di sini adalah fungsi insulin ini dalam membawa gula, dalam hal ini glukosa, yang masuk ke dalam sel diubah menjadi tenaga energi. Nah, jadi fungsi insulin ini membawa gula, dalam hal ini glukosa, masuk ke dalam sel dan diubah menjadi energi. Pada orang yang didiagnosa diabetes, biasanya fungsi insulinnya itu kurang, tidak sebanding dengan jumlah makanannya, atau kunci masuk ke dalam selnya ini mengalami gangguan atau lebih dikenal dengan resistensi insulin. Nah, jadi ini yang perlu digarisbawahi bahwa diabetes adalah peningkatan kadar gula darah dan fungsi dari insulin tersendiri. Nah, gejala dari diabetes mellitus adalah sering kencing atau lebih dikenal dengan bahasa medisnya adalah poliuria, sering haus dan banyak minum, dikatakan bahasa medisnya polidipsi, sering lapar, banyak makan, polipagia. Akan tetapi meskipun sering lapar dan banyak makan, tetapi berat badannya turun. Jadi ini berbanding terbalik dengan suatu kenormalan. Apabila kita banyak makan, maka berat badannya akan nambah. Tetapi pada penderita kencing manis, justru banyak makan, tetapi berat badannya turun. Hal ini disebabkan apa? Disebabkan glukosa tersebut tidak bisa masuk ke dalam sel. Itu tidak masuk ke dalam sel diakibatkan tadi. Yang pertama adalah insulinnya sedikit atau terjadinya resistensi insulin. Nah, berat badan yang turun dan banyak makan ini mengakibatkan mudah letih, lelah, dan lesu. Nah, apabila kita, keluarga kita, atau orang sekitar kita menderita diabetes, maka penata laksanaan diabetes berdasarkan Perkemi dan Persadia, yang pertama masyarakat kita itu taunya obat. Tetapi pada pelaksanaan diabetes, yang pertama adalah pengetahuan tentang diabetes dan makanan, dalam hal ini gizi. Jadi lebih disimpulkan adalah edukasi diabetes itu sendiri. Yang kedua, pengaturan makan atau diet diabetes, yang nanti ini akan saya jabarkan lebih jelas mengenai pedoman 3J. Yang ketiganya olahraga, yang keempatnya obat oral atau insulin, yang terakhir adalah pemeriksaan gula darah mandiri. Baik, kita mulai pengaturan makan diet diabetes. Saya lebih menekankan bahwa pengaturan makan diet diabetes ini tidak ada istimewanya. Dengan kata lain, bila dalam satu keluarga ada yang menderita diabetes, entah itu bapaknya, entah itu ibunya,
makanan di keluarga tersebut tidak usah dibedakan. Jadi tidak perlu sesuatu hal yang khusus. Karena pedoman di diabetes ini 3J. J pertama adalah jadwal makan, J kedua jumlah makanan, dan J ketiga jenis makanan. Jadi kembali lagi tidak usah dibedakan dengan anggota keluarga yang lain. Baik, kita lanjutkan. Nah, saya memberikan suatu gambaran apabila seorang penderita diabetes dia tidak melakukan secara paripurna penata laksanaannya, itu seperti dia berjalan di jembatan yang tidak ada penopangnya, sehingga dia mudah sekali oleng dan kemungkinan jatuh atau tidak bisa berjalan dengan tegak. Nah, kondisi ini berakibat gula tidak bisa masuk ke dalam sel karena memang insulinnya yang memang sedikit tersebut. Tetapi apabila seseorang dia punya diabetes lalu dia penata laksanaan diabetesnya dia lakukan secara benar, baik itu edukasinya, dietnya, olahraganya, obat, dan pemantauan gula darah mandiri, maka insya Allah gula tersebut bisa masuk ke dalam sel. Jadi suatu gambaran sebenarnya ketika menderita diabetes mellitus adalah suatu pilihan. Apakah dia mau seperti di atas atau seperti di bawah, kembali lagi pilihannya kepada orang tersebut. Nah, kita mulai ke tujuan diet diabetes. Yang pertama adalah tujuan diet diabetes ini membantu seorang diabetesi merasa nyaman. Yang keduanya adalah mencegah komplikasi yang lebih berat. Nah, komplikasi diabetes ini bisa ke mata, ke peredaran darah, ke saraf, atau yang lainnya, atau ke ginjal. Nah, itu mungkin bukan kompetensi saya di sini dalam menjelaskan komplikasi diabetes. Tetapi yang lebih banyak disebabkan komplikasi diabetes itu bisa ke mata, bisa ke ginjal, dan ke peredaran darahnya. Cuma yang menjadi permasalahan adalah seluruh tubuh kita ada peredaran darahnya, mengakibatkan komplikasi bisa terjadi ke seluruh anggota tubuh kita. Nah, bagaimana supaya tujuan diet ini bisa tercapai adalah dengan cara menurunkan gula darah mendekati normal. Dengan menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin atau menurunkan glukosa, obat penurun glukosa oral, dan aktivitas fisik. Jadi di sini ini suatu hal yang jelas. Jadi kalau seseorang diberikan obat penurun glukosa oral atau obat tablet atau insulin, dia tidak semena-mena setelah diberikan obat ya udah makannya bebas. Tidak bisa seperti itu. Harus seimbang antara asupan makan dengan obat itu sendiri. Seimbang di sini jangan sampai terjadi dia minum obat sesuai aturan, tetapi makannya terlalu banyak. Maka gula darahnya ya mungkin turunnya sedikit. Atau jangan juga merasa, oh ya gula darah saya tinggi kenapa gula darahnya tinggi? Karena makannya terlalu banyak. Ya udah saya tidak makan. Nah, tidak bisa seperti itu. Ada hal yang bahaya yang membayangi apabila orang sudah minum obat DM atau sudah disuntik insulin tapi dia tidak makan, maka akan lebih dikenal dengan bahaya yaitu hipoglikemi yang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, selain obat, pengaturan makanan, perlu juga aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik ini untuk supaya peredaran darahnya, supaya gula darahnya di dalam tubuh turun atau metabolismenya kembali dengan lancar. Nah, yang keduanya menurunkan glukosa dalam urin menjadi negatif
dan mengurangi polidipsi. Baik, yang selanjutnya memberi cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan normal. Dan kebanyakan kasus bahwa diabetes mellitus ini diawali dengan katakanlah sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini adalah suatu kondisi dia kelebihan berat badan atau obesitas ditambah dengan kelemahan atau gen yang diturunkan dari orang tuanya terhadap penyakitnya. Jadi saya memberikan suatu gambarannya seperti ini. Dia sudah obesitas ditambah dengan gennya itu bisa saja warisan dari orang tuanya itu DM, maka muncul DM. Warisan dari orang tuanya hipertensi, obesitas, ditambah gennya, misalnya gennya hipertensi, maka menjadi hipertensi seperti itu. Nah, jadi ini perlu kita waspadai apabila di atas orang tua kita, nenek atau kakek kita ada penyakit mengenai penyakit degeneratif dan kita tidak menjaga berat badan kita, maka secara teori kita akan kena suatu saat penyakit tersebut. Selanjutnya yang keempat, pengaturan diet merupakan pilar utama dalam terapi DM. Tadi udah saya jelaskan bahwa ada 5 pilar dari penata laksanaan diet. Saya ulangi lagi, edukasi, diet, olahraga, obat, dan pemantauan gula darah mandiri. Dan yang terakhir, dapat melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasa, serta meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan melalui gizi yang optimal. Jadi kembali lagi, pengaturan makanan, olahraga, dan obatnya. Nah, seringkali kita mendapatkan bahwa kalau diabetes itu makannya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Sebenarnya lalu akan timbul suatu paradigma, lalu saya makannya apa? Nah, ini sebenarnya yang perlu kita ketahui bahwa yang jadi permasalahan dari diabetes adalah gangguan penyerapan glukosa akibat insulinnya yang kurang. Dan seperti kita ketahui, glukosa berawal dari sumber karbohidrat. Maka bahan makanan yang mengandung sumber karbohidrat seperti nasi, lontong, ketan, jagung, ubi, singkong, talas, kentang, sagu, bulgur, mie, bihun, makaroni, dan makanan lain ini perlu kita perhatikan. Harus sesuai dengan kebutuhan kita. Dan makanan yang dihindari oleh diabetesi adalah gula murni. Gula murni ini baik gula pasir, gula merah atau gula Jawa, atau gula yang lainnya seperti gula tepung, atau bahan makanan yang diolah dengan gula, seperti permen, dodol, coklat, zem. Kalau madu ini masih diperdebatkan, tetapi untuk jaga-jaga saja. Sirup, limun, minuman ringan, susu kental manis, es krim, kue, buah kaleng, dendeng abon, dan sebagainya. Nah, untuk madu ini sebenarnya saya lebih akhir-akhir ini saya lebih mengizinkan seorang diabetesi mengkonsumsi madu, tapi dengan aturannya 1 sendok madu itu sebanding dengan 1 porsi buah. Dan pastikan madunya itu asli. Nah, bagaimana cara memastikan madu itu asli? Bisa dicari di video YouTube saya mengenai madu tersebut. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana mengatur diet ini? Makan teratur yang 3J tersebut, jumlah, jadwal, dan jenis. Gunakan daftar penukar untuk melihat bahan makanan apa saja yang disukai atau tidak disukai. Gula murni dan makanan yang diolah dengan gula murni perlu dihindari. Yang keempat, batasi penggunaan sumber karbohidrat yang kompleks.
Dan yang terakhir, makanlah sayuran dan buah-buahan sesuai dengan penuntun diet. Nah, penuntun diet sekarang ini adalah isi piringku Kemenkes. Jadi isi piringku Kemenkes tersebut menganjurkan jumlah sayuran dikonsumsi sebanding dengan jumlah karbohidrat, sumber karbohidrat. Jadi kalau sumber karbohidratnya itu nasinya 100 gram, maka sayurannya 100 gram. Kalau sumber karbohidratnya misalnya nasinya 150 gram, maka sayurnya 150 gram. Dan apabila kondisi mengkonsumsi makanan sumber karbohidratnya itu merasa kurang dan masih lapar, sayuran kelompok A boleh dimakan sekehendak atau bebas, tidak terikat jumlah dan tidak terikat waktu. Jadi daftar penukar ini bisa dilihat mana sayuran A tersebut. Jadi kalau misalnya setelah makan jam 6 lalu jam 8 masih lapar juga, perbanyaklah sayuran A. Boleh mengkonsumsi sayuran A. Atau makan siang merasa nasinya ini, waduh kurang, perbanyaklah sayuran A. Nah, tetapi semua macam buah ini harus ditentukan dengan takarannya dan gunakan penukar bahan makanan. Baik, kita mulai ke prinsip atau pedoman 3J, jadwal, jumlah, dan jenis. Dan ini tumpeng gizi seimbang bahwa kita dalam mengkonsumsi makanan sumber karbohidratnya cukup banyak, dibarengin dengan air 8 gelas dan jangan lupa aktivitasnya. Sedangkan di atas ini penggunaan garam, gula, GGL, garam, gula, dan lemak dalam hal ini minyak. Nah, jadwal harus sesuai dengan aktivitas, kebiasaan makan, dan jadwal insulin atau obat hipoglikemi oral. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadwal ini dianjurkan makan itu 3 kali. Makan utama 2-3 kali makan snack tergantung jumlah kalorinya. Pada DM tipe 1, jadwal makan teratur menjadi prioritas utama. Makan setelah 10 menit disuntik insulin yang apabila insulinnya jenisnya short acting. Pada diabetesi dengan suntikan long acting perlu diberikan snack malam untuk mencegah hipoglikemi. Dan pada DM tipe 2 yang obes, jarak waktu makan atau frekuensi makan perlu diperhatikan. Ini untuk jadwal. Kita mulai dengan jumlah. Jumlahnya sesuai dengan kebutuhan individu sama dengan sama dengan non-diabetesi dan komposisinya gizi seimbang. Nah, komposisi gizi seimbang ini mungkin kita bahas lain waktu mengenai isi piringku Kemenkes. Di mana isi piringku Kemenkes ini terbagi menjadi 2, kanan dan kiri. Kanannya adalah sumber karbohidrat, yang bagian atasnya 2/3 dari kiri itu sumber karbohidrat dan 1/3-nya adalah sumber protein hewani dan nabati. Dan sebelah kanannya adalah sumber sayuran, 2/3-nya dan 1/3-nya adalah buah-buahan. Baik, nah untuk jumlahnya, ini jumlah yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan zat gizi sama dengan non-diabetesi. Jadi sama antara diabetes dan tidak. Faktor yang menentukan kebutuhan kalori jenis kelamin. Nah, laki biasanya dikali 30, perempuan dikali 25. Umur biasanya kalau dia di atas 60 tahun, setiap saya lupa lagi. Mulai dari 30 tahun itu sudah mengalami penurunan kalori. Aktivitas fisiknya apakah itu ringan, sedang, atau berat, dan apabila mengalami kehamilan atau menyusui atau adanya komplikasi atau status gizinya dan lain sebagainya. Ini penentuan dari kebutuhan kalori tersebut. Memang perlu dibahas lebih lanjut supaya diabetesi bisa menentukan jumlah kalorinya sendiri. Tetapi kalau saya lebih kecenderungan
lebih sederhananya, kalau laki-laki itu berat badan idealnya dikali 30 ditambah dengan aktivitas. Kalau perempuan 25 dikali berat badan ideal dikali aktivitas. Jadi seperti itu jumlah kalorinya secara singkatnya. Nah, jumlahnya komposisi zat gizi sama seperti komposisi zat orang Indonesia pada umumnya, di mana jumlah karbohidrat sekitar 60-70%, protein 10-15 dan lemaknya 20-25 kalori. Nah, seperti saya sebutkan tadi bahwa kebutuhan basal laki-laki itu 30, perempuan 25 dikali berat badan ideal, bukan idaman ya, ideal sebenarnya. Untuk mencari kebutuhan total ditambah koreksi apakah umur, status gizi, dan aktivitasnya. Sedangkan jenisnya makanan sama seperti orang normal. Fokus pada jumlah karbohidrat daripada jenis dan sumber karbohidrat. Direkomendasikan, jadi dianjurkan asupan seratnya sama seperti orang normal. Dianjurkan memperhatikan bahan makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Nah, bagaimana mengenai indeks glikemik ini bisa dilihat di video saya sebelumnya. Sukrosa dapat diberikan dengan perhitungan sebagai pengganti karbohidrat. Jadi sukrosa ini dalam bahasa yang kita gunakan sehari-hari adalah gula. Gula pasir, gula merah, atau gula Jawa boleh diberikan tetapi sebagai bumbu. Dan dapat menggunakan sweetener juga, tetapi perlu perhatikan sweetener tersebut acceptable daily intake. Nah, bagaimana dengan penukar bahan makanan? Untuk mempermudah diabetesi, dalam memvariasikan makanan serta berat bahan makanannya yang akan dikonsumsi perlu menggunakan daftar penukar bahan makanan, baik itu gram ataupun ukuran rumah tangga. Cara ini cukup teliti dan praktis dalam menyusun diet. Dan bahan makanan setiap golongan ini dinyatakan dalam daftar bernilai gizi yang sama. Jadi saya memberikan suatu perumpamaan, misalnya kalau nasi satu penukarnya itu 100 gram. Kalau diganti dengan roti 70 gram. Kalau nasi ini diganti dengan nasi tim 200 gram. Kalau nasi 100 gram diganti dengan bubur 400 gram. Jadi meskipun beratnya itu beda-beda, tetapi jumlah kalorinya tetap sama. Ya seperti tadi. Jadi ini satu penukar nasi 100 gram sebanding dengan kentang sebanding dengan roti. Di mana satu penukarnya 175 kalori, 4 gram protein dan 4 gram karbohidrat. Dan ini protein hewaninya, satu penukarnya ada 50, 75, dan 100 kalori. Dan ini golongan ketiganya sumber nabati. Dan ini sayuran A yang boleh dikatakan bebas sebebas-bebasnya dikonsumsi seperti baligo sampai ke tomat, mentimun, jamur kuping segar. Tetapi sayuran B dan C ini biasanya 1 gelas dalam sekali makan. Dan ini golongan buah-buahannya dalam satu penukarnya. Di mana satu penukar buah-buahan 50 kalori dengan 12 gram karbohidrat. Jadi kalau buahnya itu ada apel ini 75 gram. Kalau itu pepaya, kalau tidak salah ini 110 gram. Kalau itu semangka 150 gram. Dan ini contoh menu DM 1500 kalori, nasi putihnya 100, ikannya 40, tempenya 50, sayuran A-nya bebas, sayuran B atau C-nya setengah 1 gelas. Maaf, kalau tidak salah ini setengah 50 gram ini sekitar ya mungkin 1 gelas juga. Minyaknya 1 sendok makan dan buahnya kalau buahnya pisang 50 gram. Nah, untuk makan siangnya kalau tidak salah ini
150 gram kalau tidak salah hitungan saya. Kalau ayam 40 gram, tahunya 110. Ini untuk makan siang dan ini untuk makan sore. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini contoh-contoh menu untuk diabetes. Ini 1700 kalori, nasinya 150 gram. Ini nasi 100 gram. Jadi perkiraannya kalau nasi uduk 100 gram. Seperti itu. Ini apa lagi? Ini ada gangguan. Baik. Ini kenapa nih? Baik. Nah, kita bahas yang sweeteners. Sweeteners atau gula pengganti. Meskipun sweeteners ini memiliki nilai kalori 0 kalori, akan tetapi tidak bebas dikonsumsi diabetesi atau orang normal. Sweeteners biasanya memiliki nilai acceptable daily intake, jumlah maksimal yang boleh dikonsumsi berdasarkan berat badan. Di beberapa sweeteners memiliki kelemahan dan kelebihannya yang berbeda-beda. Dan sweeteners ini biasanya seperti sakarin, aspartam, nilai adinya yang besar tetapi tidak tahan terhadap panas. Jadi tidak bisa digunakan untuk memasak. Nah, ini sweeteners dengan sakarin. Ini nilai adinya 5 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau dia yang banyak ya sukralos sekarang itu. Sukralos 5 mg, ada yang menyatakan 5 mg, ada yang menyatakan 15 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau 5 mg, apabila dia berat badannya 60, maka 60 kali 5 itu sekitar 300 mg atau 0,3 gram. Keterangan, jadi nilai ADI yang dimaksud adalah jumlah maksimal sweeteners ini dapat dikonsumsi. Bila berat badan Anda 70 gram, maka rata-rata 1 bungkus per hari. Nah, hal yang perlu diperhatikan pada penderita kencing manis adalah terjadinya hipoglikemi, di mana hipoglikemi adalah kadar gula darah terlalu rendah. Keseimbangan antara makanan yang dimakan dengan gerak badan insulin yang digunakan. Jadi tidak seimbang antara makanan, insulin, atau dalam hal ini obat dengan olahraganya. Gejalanya keringat dingin, gemetar, pusing, lemas, mata berkunang-kunang, rasa perih di ulu hati, seperti orang kelaparan. Bila kondisi ini terjadi, maka minumlah 1 gelas sirup atau air gula murni, atau makanlah 1-2 sendok makan gula pasir atau makan permen. Nah, penyebab dari hipoglikemi ini, obat dimakan sesuai dengan aturan, tetapi makanan yang dikonsumsinya terlalu sedikit dari diet yang telah ditentukan oleh ahli gizi. Waktu makan yang terlambat dengan waktu makan obat, olahraga yang berat secara tiba-tiba, dan yang terakhir olahraga yang terlalu berat tanpa tambahan kalori. Demikianlah pengaturan diet untuk diabetes mellitus. Saya cukupkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.